Saya mimpi semalam berhubungan badan misalnya. Nah, mimpi saya itu kalau nggak keluar mani, maka saya nggak mandi wajib. Tapi kalau keluar mani, baru mandi wajib. Ini hadis ini. Ya. Mana hadis ini hadis? Na'am iza ra'atil ma. Iya, perempuan atau laki-laki nanti sama hukumnya. Kalau dia melihat air habis bermimpi, air itu maksudnya mani ya, keluar mani. Setelah bermimpi semalam, maka dia wajib mandi. Tapi kalau nggak keluar maninya, kalau nggak keluar mani, dia nggak wajib mandi. Ntar di bawah dijelaskan. Air mani, di situ dijelaskan ada air mani. Ma yakhruju minal mar'ati halal jima', atau sesuatu yang keluar dari perempuan halal jima', ketika dia sedang berhubungan badan, maka dia wajib mandi. Ihtalamat ra'at fi naumiha annaha tujami. Ihtalamat apa artinya mimpi? Ra'at melihat perempuan fi naumiha di dalam tidurnya, annaha sesungguhnya dia tujami berhubungan badan. Itu namanya ihtalamat. Warawa Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa ghairuhu, dan selain Imam Abu Dawud, an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini paling jelas dari Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha qalat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli, tentang laki-laki yajidul balada, yang mendapatkan basah. Balad itu basah. Wala yazkuru ihtilama, dan dia tidak ingat dia mimpi atau enggak. Faqala yaghtasil. Jadi kalau kita tidur, karena tidur enggak tahu nih, tiba-tiba kita ngerasa itu, kita tiba-tiba di celana kita basah. Basah itu bukan basah kecil, tapi basah mani. Maka kita harus langsung mandi. Karena kan kalau orang tidur kemarin kita bahas bahwa dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Walaupun dia nggak merasakan, dia lupa semalam dia mimpi atau enggak. Oke, kenapa? Hukumnya tetap dia keluar mani. Nggak mungkin kalau orang tidur, kalau banyak kan mani itu pasti banyak keluar. Di celananya ada balal, itu maksudnya kayak lembab basah. Balal itu bahasa Arab ini. Dan dapetin kayak basah, kayak banyak nih air, maka dia wajib untuk mandi. Seperti itu. Walaupun dia nggak mimpi semalam. Ya, saya tidur nggak mimpi, tiba-tiba pagi-pagi kok basah. Oh, kita cium baunya kayak mani misalnya, kayak adonan roti gitu. Atau bentuknya lengket-lengket, udah kita mandi langsung untuk menghilangkan keraguan dalam diri kita. Wa anir rajuli, dan tentang seseorang dia melihat annahu, sesungguhnya dia qad ihtalama, dia itu bermimpi berhubungan badan, maksudnya mimpinya itu berhubungan badan, mimpi dewasa. Wala yajidul barra, tapi dia nggak dapetin di celananya itu basah. Gimana nih? Rasul ditanya kayak gitu. Sayyidah Aisyah bilang, faqala, Rasul bilang, faqala la ghusla alaihi, dia nggak wajib mandi. Paham ya? Saya mimpi semalam, tapi pas saya periksa celana saya nggak basah. Mandi nggak saya? Nggak usah mandi. Nggak usah mandi wajib, mandi biasa aja udah. Jangan ke kantor. Sholat langsung sholat subuh aja udah. Karena saya tidak mimpi. Nah, paham sampai sini? Karena saya tidak keluar air mandinya tadi. Nah, walaupun saya mimpi semalam. Nah, faqala la ghusla alaihi, maka dia tidak wajib untuk mandi. Faqala Ummu Sulaim, kemudian berkata Ummu Sulaim, al-mar'atu tara zalika, perempuan juga kayak gitu, kata dia, melihat seperti itu. A'alaiha ghuslun, apakah bagi perempuan mandi? Qala na'am, kata dia, iya. An-nisa'u syaqa'iqur rijal, perempuan itu adalah saudara laki-laki, atau sama kayak laki-laki gitulah artinya. Aina zahiruhum, atau ciri-cirinya fil khalqi wat tab'i, di dalam penciptaan dan kebiasaan sama. Dia bisa mimpi juga, laki-laki juga bisa mimpi, perempuan bisa mimpi. Keluar mani juga bisa, laki-laki bisa, perempuan juga bisa, sama seperti itu. Nanti tanda dewasa juga. Wa ka'annahunna syuqidna minar rijal, dan seakan-akan mereka itu perempuan itu saudara, syakik itu kan saudara dari laki-laki, hampir sama lah kayak gitu. Syuqidna minar rijal. Nah, inilah yang mewajibkan untuk kita. Jadi yang pertama tadi sudah saya ingatkan adalah berhubungan badan atau jima. Suami istri, laki-laki perempuan berhubungan badan
maka hukumnya wajib mandi walaupun nggak keluar. Batasannya mana Ustaz? Batasannya tadi hasyafah. Hasyafah itu artinya sampai masuknya kepala kita, kepala laki-laki itu yang di bawah ke bagian kemaluan perempuan. Kalau masuknya itu baru ujungnya doang, itu nggak dikatakan mandi. Misalnya baru ujung sedikit doang gitu. Tapi kalau udah lewatin hasyafahnya, hasyafah kepalanya itu baru dikatakan dia wajib mandi. Tiba-tiba baru sedikit ada tamu, udah langsung bukan gitu kan nggak jadi, itu nggak wajib mandi. Kalau sedikit ya, kalau sedikit ganggu aja katanya gitu kan. Ya. Tapi kalau sudah lewatin hasyafahnya dia, maka wajib mandi. Oke, wajib mandi. Dua-duanya wajib mandi. Walaupun nggak keluar mandi. Ya, walaupun dia nggak keluar mandi. Tapi kebiasaan kalau udah berhubungan benar harus keluar mandi. Ya walaupun kayak tadi itu tiba-tiba ada tamu misalnya nggak keluar mandi tapi udah masuk, ya udah wajib mandi dia. Mau nggak mau dia harus mandi ketika salat tadi. Nah, yang kedua adalah keluarnya mandi. Keluar mandi bisa karena mimpi, keluar mandi bisa karena berhubungan. Ya, keluar mandi kadang-kadang kita nggak tahu, kita lupa dengan mau tidur udah basah duluan. Walaupun tanpa mimpi misalnya itu tetap diharuskan untuk mandi. Karena kita nggak tahu kadang-kadang kalau lagi tidur kan lupa kan, sering kita nggak tahu apa yang kita lakukan dan segala macam. Disengaja ataupun tidak tetap keluar mandi hukumnya adalah wajib mandi. Ya kalau disengaja kan anak muda biasanya udah tahu lah, ya, itu tetap wajib mandi hukumnya. Karena mengeluarkan mandi walaupun dengan cara disengaja. Kalian kan nggak sengaja nih semuanya nih, kalau mimpi tapi di kitab lain disengaja ataupun tidak dia tetap hukumnya wajib mandi. Ya, disengaja ataupun tidak hukumnya wajib mandi bagi laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga, yang kesytawaku adalah al-mautu. Laki-laki dan perempuan ketika mati dia wajib untuk dimandikan, kecuali mati syahid. Mati syahid dalam peperangan dia nggak wajib untuk dimandikan. Itu kan ada kisah yang Sayyidina Hamzah itu ketika meninggal tahun 89, diwayatkan oleh dijelaskan sama Mu'arrikh itu seorang ahli sejarah ketika terjadi banjir di Gunung Uhud. Banjir di Gunung Uhud, Sayyidina Hamzah itu kuburannya kebuka, terus masih ngucurin darah. Darahnya itu lebih harum dari wangi misik dan baju-baju peperangannya itu masih utuh kan. Nah, memang begitu, ketika orang mati syahid langsung dikuburkan dengan baju pakaian yang sedang dikenakan, nggak pakai dimandiin, itu masih darah. Itu tahun 89 atau 88 ketika terjadi banjir di Padang Uhud. Sekarang ada Padang Uhud tuh dikasih jagaan. Dulu enggak, dulu kuburannya hampir atas, jadi hampir ke bawah air. Terus ada satu mayit yang dikenali itu mayit Sayyidina Hamzah karena jantungnya nggak ada yang diambil. Jantungnya nggak ada kan diambil kan sama Abu Sufyan kan, itunya pembantunya kan, pembantunya diambil dimakan kan, ya dimakan. Nah, itu masih muncul darahnya. Setelah ribuan tahun, setelah 1400 tahun masih muncul darahnya. Nah, dari situ tergambar bahwa ketika orang mati syahid itu secara hukum fikihnya bahwa yang begitu dimatiin, ketika dia mati syahid dia begitu langsung dikuburin seperti itu, dalam bentuk yang seperti itu, dalam bentuk pakaian nggak diganti sama sekali, karena itu nanti akan jadi saksi dia kan? Yang mulai tanah, dari mulai darah, baju dan segala macamnya akan jadi saksi dia nanti bahwa dia mati dalam keadaan syahid, maka dikuburkan seperti itu. Tapi selebihnya selain hal tersebut adalah hukumnya wajib untuk dimandikan. Kita yang meninggal ini laki-laki perempuan hukumnya wajib untuk dimandikan. Mana hadisnya? Hadisnya di bawah. Rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, an Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, dakhala 'alaina Rasulullah, masuk kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam, hina tuwfiyat ibnatuhu, ketika anak perempuan dari Ummu Atiyah ini meninggal. Faqala, maka dia berkata, bagaimana Rasul berkata, iksilnaha salasan, mandikan mayit tersebut 3 kali. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya akhirnya menjadi wajib bagi si mayit untuk dimandikan. Ya, dia mungkin mandi sendiri juga. Hukumnya ngeri. Misalnya gini, dia habis mandi tiba-tiba meninggal. Gimana hukumnya? Misalnya mandi wajib, semalam kita habis hubungan sama orang terus dia udah mandi wajib nih, terus meninggal. Gimana hukumnya? Tetap mandi lagi. Mandi yang dia wajib itu gara-gara dia berhubungan badan sama suami istri. Tapi mandi yang kedua karena dia mati. Ya,
mandi wajib terus tiba-tiba mati, nggak ada. Nah, ya, mandi yang pertama karena sebab dia berhubungan badan, mandi yang kedua yang oleh orang lain karena sebabkan dia mati. Walaupun lebih bagus yang bikin dia dari ahli yang lebih bagus tersebut. Ya, saya nyalain perempuan boleh nyalain jenazah, boleh. Perempuan boleh nyalain, boleh. Saya itu kalau lagi disuruh di rumah daerah rumah itu saya suruh mandi cepet. Saya suruh mandi cepet, nanti biar dia dapat nyolatin orang tuanya sendiri, saya suruh dia imam dulu. Nanti baru bawa ke masjid, imamin aja dulu, ajak keluarga adik-adiknya imamin dulu di depan, dipimpin kan. Nanti di masjid dia baru kita coba cari siapa gitu. Anak biar adik-adik kita ini pada nyolatin juga orang tuanya. Biar orang tuanya yang perempuan ya, yang perempuan kan kadang-kadang kalau di masjid dia nggak nyolatin orang tuanya. Ya sebenarnya masih tetap boleh menyolatkan perempuan jenazah. Ya kita ajak adik-adik dulu, kita sholatin dulu, tutup aja pintu dulu, keluarga ya. Udah sholatin. Saya sering kalau di keluarga kayak gitu. Udah sholatin dulu aja. Dah siapa yang kakaknya makan? Dulu imam, masa pakai takbir doang nggak bisa. Ya udah imam. Imam adik-adiknya ikutin. Dan tadi sekarang dia ikut sholat aja baru dulu. Ya yang ada. Ya tetap dia mengamalkan sunnah Rasul itu menyolati orang tuanya. Tapi ketika sampai di masjid dia menghormati ulama-ulama yang di situ, tapi secara umum dia sudah melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh. Makanya bagusnya kalau di Jawa langsung ya biasanya meninggal mandiin langsung kuburin, mandiin sholatnya langsung dikuburin. Kalau kita kan nunggu dulu biasanya. Dari itu nunggunya kasihan, mendingan nunggu sampai nunggu suruh mandiin cepet-cepet dah. Nanti ada orang yang punya waktu atau nggak punya waktu dia bisa nyolatin sendiri, dia nyolatin di situ. Kadang-kadang kita sibuk kan, nyolatin jam 9, jam 10, kita takziah jam pagi misalnya. Kan kita mau nyolatin diri kita sholatin aja di situ. Karena kan pahalanya gede kan, segede gunung Uhud katanya makanya. Pahalanya segede gunung Uhud. Gimana kita mau nyolatin kalau dia belum dimandiin? Nggak boleh, harus dimandiin dulu. Makanya saran saya pertama, kalau ada orang meninggal, urusin dulu utang-utang dia diwakili segala macam orang tuanya, sama fidyahnya dia kalau ada punya hutang puasa, dan sebagian lagi membolehkan kalau ada dia punya hutang sholat. Fidyah itu yang sering salah di kita, fidyah itu untuk orang miskin, untuk orang miskin. Jadi kalau orang menerima fidyah, kalau kita merasa kita nggak miskin, kita balikin lagi, kita cari orang miskinnya. Kalau kita menerima fidyah itu berarti kita menganggap diri kita miskin, ya. Karena fidyah itu diharuskan ketika orang nggak sanggup puasa diberikan kepada orang yang miskin. Nah kita salahnya di daerah kita, maksud di kampung saya merubahnya itu masih rada susah, karena dia biasanya pas tahlilan dibagiin ke semua, padahal saya tahu itu motornya 2, 3 kan dapat beras fidyah. Padahal fidyah untuk orang miskin, gimana coba terimanya? Guru saya pernah, Kiai Salam haji siapa itu pernah pulang, Babah nggak mau tuh kira macam itu, Kiai Salam nggak mau di pada kenal cincin deh. Pas pulang mau bawa beras fidyah, balikin lu kayak kontrakan dia memang salah memang. Makanya orang yang meninggal sebelum apa-apa, sebelum disolatkan dipenuhi dulu tuh utang-utang dia, fidyahnya dibayar dulu. Biar nanti ketika dia meninggal dia udah benar-benar pure, dia nggak punya hutang puasa dan segala macam. Jangan di 3 hari 7 hari. Saya nggak lanjut di 3 hari 7 hari. Termasuk guru-guru saya juga bilang kita. Kalau bisa bayarin. Yang paling bagus lagi anaknya yang bayar. Puasa itu boleh difidyahkan, boleh diganti anaknya yang menggantikan puasa orang tuanya. Orang tua saya udah tua. Saya kalau sanggup gantiin puasa orang tua saya, kemarin dia Ramadan gak puasa 6 hari, yaudah ntar gua aja gantiin puasa. Boleh. Bukan hanya dengan bayar fidyah, karena kita menjadi gampang membayar fidyahnya. Padahal boleh digantikan dengan ahli warisnya. Ahli warisnya mengambil hutang bapaknya itu dalam puasanya dia. Hari bolehnya itu anjurannya digantikan keluarganya baru dibayar fidyah. Nah, kalau enggak langsung bayar fidyah nggak apa-apa juga. Sehari 1 mud, sekitar 8 onan, nggak sampai 1 liter. Jadi kalau orang meninggal
Udah nih, kumpulin niatnya nih buat fidyah orang tua saya berapa mut, ya, langsung cari orang miskin di sekitar kita. Oh dulu tolong saudara itu orang miskin, atau kita punya yayasan yatim piatu, udah kasih aja, udah selesai urusan orang tua kita di utang-utangnya selesai udah. Jangan nunggu kita 3 hari aja kita buat fidyahnya, jangan. Kasih 3 hari itu gimana orang tua kita punya hutang, jangan tunggu deh. Ya kan ditanya kan pasti hisabnya dia gimana. Di awal itu sebelum sholat di niat. Makanya di kampung-kampung tuh kadang-kadang lebih bagus kalau di Cinangka tuh sebelum sholat itu biasanya dikasih di mana saya. Tapi di daerah saya yang kebetulan kalau nggak 3 hari 7 hari sih ya, itu baru diadain ya. Iya. Jadi karena kebiasaan adatnya, karena adat itu nggak bagus juga. Karena berarti kan orangnya meninggal bawa hutang. Kalau bawa hutang marhunah kan katanya. Iya, marhunah itu artinya tergadai, dia belum lunas hutangnya gimana? Hutang puasa dia belum dilunasi. Makanya bagusnya di awal ditanyain orang tua kita berapa hari nggak puasa dia. Oh sebulan, udah kita buatin 30, berarti 8 kali 30, jadi 24 liter itu sih. Udah 24 liter, boleh nggak satu orang aja kita kasih? Boleh satu orang aja. Kita tahu dia miskin, kita kasih satu karung ke dia doang, boleh. Nggak mesti harus dibagi rata 5 liter, enggak. Satu orang asal dia pakai miskin, boleh dikasih ke satu orang tersebut. Yang penting salahnya pakai miskin. Makanya kalau saya untung saya ngasih tau ke istri saya dulu, karena kita kan bawa berkat habis ajar nggak tahu tuh. Ajar nggak tahu, main taruh aja. Ya itu kok ada berkatnya nggak? Bang itu ada berkatnya. Ada berasnya, ya udah bisa aja berasnya. Kita kasih siapa kayak gitu. Karena kita takut juga mau nyumpahin diri kita jadi miskin, kalau bahasa kita gitu kan jadinya. Kalau kita makan itu kita nyumpahin diri kita miskin, karena itu beras buat orang miskin. Terus itu beras buat orang miskin. Udah saya kasih ke siapa dia kumpulin tuh, biasanya ada beberapa kita kasih. Satu orang doang yang saya kasih, karena saya tahu satu orang doang yang saya kasih. Karena itu beras, walaupun itu boleh satu orang. Jadi nggak mesti satu mut untuk satu orang. Jadi kalau 24 mut berarti 24 orang, enggak. 24 mut itu boleh untuk satu orang aja, boleh untuk satu orang aja, nggak mesti harus 24 orang seperti itu. Nah itu tentang kematian, makanya itu dulu dipenuhi. Habis kematian dipenuhi, habis utang-utangnya dipenuhi semua, baru kita mandi. Kalau bisa orang rumahnya sendiri, kalau nggak bisa ya udah yang lain lah, paling gede ikut nyiram. Hati-hati makanya, karena mayit itu lebih sensitif dibanding yang masih hidup. Ketika nyiram pun harus hati-hati. Di fikih itu diajarin nyiram, nggak boleh kena langsung air, harus pakai tangan dulu begitu. Emang sampai segitunya? Karena kalau kita di sini pagi-pagi kena air aja berasanya nggak enak kan badan kita, apalagi mereka yang kulitnya udah sensitif, udah lebih sensitif. Ngelusnya harus hati-hati, ngelusnya pakaian sabunnya harus hati-hati, nggak boleh kasar-kasar. Dia lebih sensitif dibanding orang yang masih hidup. Sama perasaannya juga lebih sensitif dibanding orang yang masih hidup seperti itu. Makanya dia senang banget ketika ada keluarganya yang ngelatin bareng-bareng tuh. Wah, anak gue ikut ngelatin gue. Perasaan dia lebih sensitif, rohnya itu lebih sensitif. Oh, anak gue doain. Makanya diperbolehkan sama para ulama, kalau ada yang ditunggu boleh diakhirkan salatnya, ya kan? Karena mengikuti sensitivitas yang ada pada si mayit ini. Mungkin dia masih nunggu anaknya dulu, segala macam itu diperbolehkan. Salah satu yang diperbolehkan. Tapi kalau sudah nggak ada yang ditunggu, dia harus langsung buru-buru dimakamkan, disalatkan dan dimakamkan. Jangan nunggu entar seperti itu. Kasihan si mayitnya. Semakin lama dia di situ, hembusan angin aja yang dirasakan akan lebih berasa dibandingkan kita. Kita kan kadang-kadang kena angin aja, masuk angin nih gua, apalagi ya si mayit. Itu akan lebih berasa. Makanya para ulama ngajarin langsung buru-buru dikuburin. Karena alamnya udah beda dengan alam kita. Dia maksudnya udah ke alam. Maka jasadnya itu lebih sensitif dibanding jasad kita. Dan seperti itu. Nah itu yang dianjurkan para ulama kita. Sampai hati-hatinya seperti itu. Ya, yang sering salah yaitu tadi bayar fidyah, mut puasa orang tua kita atau sholat kita boleh nggak? Ada beberapa ulama yang membolehkan. Bagusnya saya mengganti anaknya. Kalau si anaknya nggak sanggup menggantikannya, udah bayar mut puasanya dia, misalnya mut puasanya dia, bayar fidyah puasanya dia.
diganti. Diserahkannya sekali lagi, cari dimanapun, jawabannya adalah untuk orang miskin. Jadi diserahkan kepada orang miskin. Beda kalau zakat, zakat boleh 8 asnaf. Tapi kalau untuk bayar fidyah untuk orang miskin, bukan 8 asnaf tadi. Gak balik ke asnaf tadi, ke asnaf zakat ya. Kan boleh fisabilillah dan segala macam boleh. Kali ini ya. Nah, ini adalah perkara tentang kematian. Nah, Warahul Bukhari seperti wa Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna rajulan wa qasahu ba'iru wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Ada seseorang wa qasahu ba'iru, jatuh dari kendaraannya ini, meninggal tiba-tiba. Wa nahnu ma'an Nabi, dan kami bersama Rasul wa huwa muhrimun, dia sedang dalam keadaan ihram. Jadi dalam keadaan haji atau umrah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bilang, iksiruhu, mandikan dia, bima'in wa sidrin, dengan air dan sidrin itu kayak wangi-wangian gitu, bersih-basuh air diberi wangi-wangian. Wa kafinuhu fi thawbayn, maka kafankan dia dengan 2 baju. Wa qashu ramahu wa dasahu unuqahu. Dijelaskan wa qashu adalah kendaraannya itu atau kudanya itu nendang dia dari belakang Roma, membuang wadah sahu unuqahu sampai kena tenggorokan dia, mati tiba-tiba tuh orang, mati langsung disuruh mandikan. Sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kematian. Jadi kalau laki-laki cuma 3 ini. Kalau enggak dia memasukkan sesuatu ke kemaluan istrinya, memasukkan kemaluan istrinya, kemudian keluar mani, yang terakhir adalah mati.